Kampus itu bukan menjadi objek politik, subjek, melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa regenerasi selanjutnya. Itu aja kuncinya. Jadinya debat atau kampus itu menjadi tempat kita berpolitik yang sehat dengan melihat gagasan-gagasan pemimpin-pemimpin kita. Membangun gerakan pemuda untuk memajukan nama Lampung, untuk memajukan nama Sumatera, serta Indonesia dari kalangan-kalangan mahasiswa-mahasiswa Lampung. Ayo, jangan kita terkotak-kotakan. Kita akan memikirkan namanya Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam Bincang Kampus di Tribun Lampung Podcast. Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Kalau di Bincang Kampus tentunya saya akan menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai kampus yang bahasanya juga berbeda-beda ya Tribuners. Seperti yang hari ini saya sudah hadir, menemani saya hari ini di sini sudah hadir Erza. Halo, selamat siang Erza. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Tribuners, Erza ini merupakan Presiden Mahasiswa dari ITERA tahun 2023 nih. Dengan kedatangan Erza ke sini, kira-kira kita bakalan ngomongin apa nih Erza ya? Untuk Tribuners yang penasaran, jangan kemana-mana, saksikan terus ya podcast kita dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kita masuk untuk perbincangan kita nih Erza, boleh perkenalan diri dulu ke Tribuners di rumah dan kira-kira sibuknya lagi ngapain nih? Halo semuanya, perkenalkan aku Erza Revenza selaku Presiden Mahasiswa ITERA. Di sini aku menjabat alhamdulillah diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa di ITERA. Asal aku dari Tangerang, program studi Teknik Geologi angkatan 2020. Oke, Teknik Geologi ya? Ya, betul. Wow, luar biasa nih Tribuners ya. Selaku Presiden Mahasiswa tentunya Erza ini akan mengkritik-kritik gitu ya. Makanya banyak banget nih bahasan kita di sini ya. Nah, salah satu yang memang sedang viral dan baru saja disahkan nih Erza, yaitu tentang keputusan MK yang memperbolehkan bahwasanya berkampanye di lingkungan pendidikan. Betul. Salah satunya di sekolah dan juga di kampus. Betul. Nah, Erza kan selaku Presiden Mahasiswa nih ya, yang memang menjadi suara dari teman-teman mahasiswa yang ada di kampus. Apa tanggapannya terkait dengan putusan MK ini? Oke, kalau kita bicara tentang keputusan MK banyak pro dan kontra, tapi di sini kita membicarakan bagaimana aspek dari pendidikan itu adalah subjek politik, yaitu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa untuk merawat negara Indonesia, bukan menjadi objek politik. Di sini kalau kita membedah bahwasannya kampanye yang ada di lingkungan kampus atau di lingkungan pendidikan harus dibatasi, harus ada rambu-rambu. Kenapa? Karena kalau kita bicara politik praktis, itu yang tidak diperbolehkan di dalam institusi pendidikan. Independensi mahasiswa yang katanya agent of change, social control, dan lain-lain, itu merupakan implementasi yang akan dijadikan suatu saat nanti melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Penerapan hal ini seharusnya bisa menjadi signifikansi yang harus digarisbawahi teman-teman dari KPU, dari Bawaslu, agar apa? Jika memang ini benar-benar keputusan yang valid, tidak ada kontra lagi, benar-benar menyetujui dari partai politik keseluruhan. Tapi yang saya mau adalah bagaimana kampus menjadi tempat karya ilmiah tertulis, atau ibarat bahwa kita membuka diskusi ilmiah, agar apa? Pemimpin-pemimpin itu bisa melihat bahwasannya kita bisa melihat mengkritisi suatu kebijakan. Karena tadi pemimpin ini kan kita melihat kriteria, kita lihat track record, kita lihat karakteristiknya, kita lihat value-nya, kita lihat background-nya, kan itu yang kita lihat. Nah, di kampus merupakan tempat bagaimana kita berorganisasi. Apalagi kampus merupakan laboratorium peradaban yang bahwasanya kita diciptakan, kita dibentuk, kita dilatih agar apa? Menjadi manusia yang berkarakter. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak itu melahirkan kebijaksanaan. Itu kan tujuan pendidikan. Dan akhirnya output dari tujuan pendidikan adalah merawat negara Indonesia. Nah, kampus adalah yang ibarat bahwasanya nanti kalau misal ini diputuskan dan validasi, jangan sampai pemimpin-pemimpin ini, calon pemimpin yang ada di Indonesia, dari Pilpres, dari legislatifnya, dari DPR RI, DPRD, serta dari gubernur, wali kota, bupati, pada saat diundang di kampus jangan sampai tidak mau. Nah, karena tadi apalagi ada Institut Teknologi Sumatera, ada Unila, ada Poltekkes, ada Polinela, dan banyak macam kampus yang ada di Lampung ini, dengarkan aspirasinya. Karena apa? Di ITERA merupakan keteknologian. Kemarin permasalahan infrastruktur. Karena apa?
ya memang mahasiswa pada saat mengkritisasi kebijakan atau mengkritisasi individu seseorang tajam lisannya. Tapi kan memang itu yang diperlukan, pengkoreksian tadi. Namanya juga social control, mencerminkan masyarakat yang seharusnya menjadi kesejahteraan masyarakat yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang. Nah itu mempunyai rambu-rambu yang pas. Apalagi kalau kita bicara sekolah. Sekolah ini merupakan tempat yang paling benar-benar steril. Organisasi masih ada OSIS, pramuka, yang tidak ada money politik, tidak tahu bagaimana cara forum, tidak tahu bagaimana mengkritisasi suatu kebijakan yang benar-benar parah. Tapi apa? Bagaimana edukasi yang paling tepat pada saat memimpin, pada saat orang itu ingin memimpin, kita kan melihat terjun jemput bola. KPU yang harus menyelenggarakan. Jangan KPU hanya menyelenggarakan di Novotel atau di mana, jangan. Nah, di kampus atau di pendidikan ini yang dipakai. Tapi apa? Tidak ada atribut dan tidak ada politik praktis, semua dengan argumentasi, semua dengan diskusi, bukan debat ya. Debat itu kan menimbulkan perpecahan sebenarnya. Nggak adu gagasan. Kan kalau kita bicara kebenaran sebenarnya nggak ada yang benar. Tergantung masuk akal dan logis dan bijaksana jawaban itu. Kan gitu. Namanya juga pemimpin kan. Nah itu hal itu yang harus menjadi sebuah catatan bagi KPU dan Bawaslu yang bekerja keras untuk memang jika ini MK udah memvalidasi ya sudah kita ambil positifnya. Nah kontranya itu, kalau mahasiswa masuk independensi, jangan sampai kampus yang sudah kita cintai, alumni-alumni kita, senior kita untuk menjaga ruang lingkup kampus ini jangan sampai ternodai. Itu saja. Politik praktis di kampus itu tidak boleh. Tapi kalau untuk mendiskusikan karya ilmiah, riset ilmiah dari segi teknologi, dari segi kesehatan, dari segi infrastruktur dan lain-lain sebagainya, kampus siap. Dan saya, Presiden Mahasiswa ITERA, menantang malahan terhadap teman-teman dari calon Presiden Republik Indonesia. Karena apa? ITERA merupakan representasi dari Sumatera. Nah, itu ayo, jangan di Pulau Jawa doang, Sumatera dong hampirin. Kita bisa ngundang-undang semua BEM yang ada di Lampung untuk ke Sumatera, untuk ke Lampung, untuk ke daerah Sumatera. Dari teman-teman presiden, calon-calon presiden, jangan hanya Jawa doang. Kami siap kan gitu, Lampung siap kan, kayak gitu. Nah, jadi menurut Elza sendiri selaku presiden mahasiswa nih, dengan adanya keputusan dan juga kebijakan berkampanye di lingkungan sekolah dan kampus, ini dampaknya apa sih ke depannya untuk mahasiswa maupun untuk anak-anak sekolah ini nanti gitu? Oke, kalau kita bicara dampak berarti ada sebab dan akibatnya. Nah, akibatnya pada saat ini benar-benar menjadi tempat untuk kampanye, walaupun tanpa atribut di dalam sana, ini akan menjadi kemenerusan. Kemenerusan seperti apa? Kalau kita bicara tentang kampus, kita punya jaringan, rektor punya jaringan, rektor juga punya teman DPR. Tapi apa? Kalau kita bicara politik praktis, adanya politik kepentingan. Kalau misalnya memang ini terus-menerus disampaikan atau ini terus-menerus menjadi sebuah ruang lingkup kebiasaan, takutnya apa? Orang-orang yang bahwasannya menjadi pemateri-pemateri dari segi kampus yang berkenaan dengan Pak Rektor atau teman-teman dari birokrat kampus, itu yang dipakai terus, tidak signifikansi. Artinya kan memang harus ada pengawasan di dalamnya. Betul, makanya Bawaslu serta KPU ini yang sebenarnya menjadi benang merahnya, kesimpulannya. Itu karena ya tadi, politik kepentingan yang ada di kampus itu juga lumayan ngeri loh. Apalagi kalau kita bicara tentang organisasi BEM aja. BEM ini aja kalau pada saat kita forum, kita bisa ribut dengan orang itu, padahal teman, satu kontrakan. Tapi apalagi dengan orang luar gitu yang berbeda argumentasinya gitu ya. Kan seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang money politik yang ada di dalam ruang lingkup politikus, jangan sampai masuk ke dalam money politik yang ada di kampus. Nah, kampus itu tidak boleh free. Kita independensi, kita melahirkan pemimpin bangsa dan menyiapkan pemimpin tersebut. Kampus itu bukan menjadi objek politik, subjek. Melahirkan pemimpin bangsa regenerasi selanjutnya. Itu aja kuncinya. Jangan apa yang seharusnya mereka boleh lakukan nih untuk para calon presiden maupun anggota-anggota legislatif maupun anggota kepala daerah? Seharusnya kalau mereka ke kampus atau ke lingkungan pendidikan nih, apa sih yang seharusnya mereka tuh harus lakukan gitu? Debat ilmiah, kita ada akademisi, kita ada mahasiswa, kita mempunyai keprofesian kita mempunyai pengkritisasian dari makna ilmu kita.
kayak di ITERA itu punya teknik geologi, punya PWK, punya sipil, punya geomatika, banyak macam untuk daerah infrastruktur. Ayo kita debat ilmiah. Pak Gubernur, Kanda Gubernur Arinal hadir dong. Kami punya riset, kami punya akademisi sampai profesor, doktor. Beri kami kesempatan. Udah pernah diundang? Tidak mau. Oke. Tidak mau. Kan gitu loh. Oke. Jadinya apa? Pemimpin wajar dikritisin. Pemimpin wajar. Apa? Dicaci maki. Namanya juga pemimpin. Saya juga dicaci maki, sering. Kinerjanya pasti kelihatan gitu Ya. ya, karena dia adalah sosok seorang pemimpin. Gitu. Tapi apa? Kalau kita dikritisi, kalau kita dilihat, berarti kita itu diperhatikan. Kita dilihat oleh orang. Oh, kinerja dari Presiden mahasiswa Erzani masih kurang loh. Seharusnya seperti ini. Ya sudah. Kalau memang masuk ke akal, diterima. Jika tidak masuk di akal, lu hanya ngoceh-ngoceh dong, ngoceh bau, nah, pergi. Kan gitu. Nah, itu loh ruang lingkup itu yang sebenarnya aku pengen coba di Institut Teknologi Sumatera atau nggak di Lampung, Sumatera. Calon Presiden Republik Indonesia datang dong ke Sumatera. Kita punya banyak macam. Nah, teman-teman BEM ini apakah sudah pernah mengundang nih sebelumnya? Nah. Atau ada niatan ke depannya untuk mengundang? Ada niatan. Ada niatan. Ada niatan. Oke, berarti bukan hanya ITERA aja dong? Banyak. Untuk seluruh BEM. BEM yang ada di Lampung ini ya, Betul. se-Sumatera bahkan ya? Ya. Nah, kita kembali lagi di putusan MK ini nih, Erza. Karena kan berbicara masalah kampus dan lingkungan kampus, untuk seorang mahasiswa gitu ya, pasti kan sudah bisa berpikir nih. Oke. Tapi beda dengan teman-teman dan adik-adik kita yang memang masih di lingkup sekolah. 17 tahun itu kan kita sudah diskusi tadi, 17 tahun itu masih duduk di kelas 2 SMA. Nah, jadi menurut pandangan kamu bagaimana nih? Karena kan pasti ada pro dan kontranya dong. Betul. Kalau untuk di kuliahan kita masih bisa berpikir, wah iya nih ini nggak boleh gitu kan ya. Tapi kan untuk adik-adik kita ini bagaimana? Nah, itu kekhawatiran kemarin pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman, dengan pengamat pendidikan, itu yang diperhatikan dari ruang lingkup sekolah. Kalau kita bicara sekolah SMA kelas 11 belajar masih PPKN. Belum mengerti bagaimana ilmu pemerintah, belum mengerti bagaimana ilmu komunikasi, belum mengerti organisasi meluas yang ada di internal atau di eksternal. Nah, yang menjadi catatan, jika memang ini valid dan tervalidasi oleh MK dan MK benar-benar memutuskan serta ketok palu, tidak ada yang kontra lagi. Nah, sekolah ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena di sekolah, kalau kita bicara bagaimana ruang lingkup debat, siapa yang banyak berbicara? Guru. Serta dari teman-teman OSIS. Kan seperti itu. Beda dengan teman-teman organisasi yang ada di kampus. Kalaupun ada dari sekolah, mungkin mereka masih malu gitu ya. Nah, Masih malu dan mungkin masih belum bisa menyusun kata-kata itu tadi. itu memang. Tapi kalau bicara tentang sekolah, banyak juga siswa-siswa yang berprestasi, benar, banyak. yang jago argumentasi, yang jago retorika, kan banyak. Tapi wajah-wajah ini wajah-wajah suci loh. Jangan dikotori. Belum tersentuh. Iya, belum tersentuh. Masa iya tiba-tiba dari mereka sudah mengerti tentang kampanye, sudah mengerti bagaimana kampanye itu berlangsung. Ya memang itu untuk jangka panjangnya dia bagus. Tapi apa? Masa itu dilatih untuk raja olah? Raja olah tiap-tiap ngolah terus, kan nggak boleh seperti itu. Biarkan umur menciptakan sebuah lingkungan tersendiri tentang politik. Karena politik tadi itu dipakai di setiap hari kita. Kita berniaga, kita berbicara lobby-lobbyan, itu kan politik. Tapi emang sebenarnya apa sih yang kamu takutkan kalau kampanye ini beneran di sekolah-sekolah nih gitu? Apa yang paling kamu takutkan ke depannya? Aku ketakutan karena siswa-siswa ini imut-imut cantik-cantik yang seharusnya bukan di sana gitu. Memberikan sebuah edukasi di sekolah, ya memang edukasi itu perlu. Edukasi politik kan ya, ini? edukasi politik itu perlu memang. Kita belajar, kita sharing. Karena apa? Penokohan itu perlu sejujurnya. Melihat tokoh misalnya dari calon presiden ada Prabowo, Anies Baswedan, serta Ganjar Pranowo ke lingkungan sekolah. Ya itu boleh-boleh saja. Kita kan melihat tokohnya. Tapi kalau udah disusup-susupin,
Itu yang kita takutkan. Udah Susup-susup ini maksudnya gimana nih? Maksudnya branding personal mereka sendiri atau partainya atau bagaimana? partainya kan nggak boleh pakai atribut, tapi kan pasti kalau kita bicara politik praktis, ujung-ujungnya apa? Ya money politik tadi. Itu yang kita takutkan. Nah, hal itu yang seharusnya teman-teman dari KPU dan Bawaslu itu bagaimana menyelenggarakan. Ya positifnya kita mengenal. Misalnya aku mau naik jadi gubernur. Aku datang ke sekolah SMA berapa misalnya. Aku memberikan visi, misi dan gagasan aku. Ya itu buat nge-branding. Tapi tidak ada unsur lain ya. Hanya sekedar itu. Itu yang ibarat bahwasanya menjadi rambu-rambunya. Jangan sampai ada unsur kepentingan. Udah itu aja. Ketakutan aku unsur kepentingan. Berarti kan perlu adanya pengawasan dong. Betul. Perlu adanya anggota dari Bawaslu atau KPU atau bahkan dari mahasiswa nih yang mendampingi di setiap kampanye itu di sekolah-sekolah. Ya betul. Tapi apakah itu bisa diterapkan? Apakah Bawaslu itu mempunyai peranan hal itu? Karena apa? Kalau kita bicara tentang politik, semua hal yang terjadi di politik itu adalah bagaimana runding tadi. Ya. Nah, kan negosiasi. Kan itu yang ibarat bahwasanya kita lihat ketakutan itu karena aku melihat kita belajar dari senior kita lah, bahwasanya pada saat di sekolah, pada saat di kampus belum ada pernah bendera-bendera politik itu masuk ke dalam kampus. Karena independensi kita loh, kita benar-benar mencari ilmu di sana, nggak ada unsur politik, nggak ada unsur apapun. Karena apa? Idealisme tadi. Mahasiswa ini diajarkan idealisme karena apa? Membuat gagasan serta ide untuk melahirkan karya sebanyak-banyaknya. Makanya organisasi yang ada di kampus itu selalu dimiskinkan oleh pemerintah. Kenapa? Agar idealismenya tumbuh. Dia menciptakan kreativitas. Bukan hanya sekedar pragmatis, tapi idealisme yang dipakai. Karena tadi kalau kita bicara tentang uang terus di kehidupan kita mager juga. Apa-apa lu bisa dibeli sama uang berarti. Kita punya harga diri, kita punya ada prinsip. Memang ujung-ujungnya uang. Karena apa? Pada saat aku punya prinsip lah, pada saat aku bertemu dengan orang, ambil dulu relasinya. Kita bertemu, kita berelasi. Yang kedua, ambil ilmunya, baru uang. Uang apa? Itu yang akan jangka panjang loh. Apalagi pertemanan di zaman saya atau di zaman kakak juga, itu adalah pertemanan yang strategis. Pertemanan yang bagaimana nantinya di 10 tahun, 20 tahun lagi kita berkolaborasi pasti. Kita akan saling membutuhkan. Itu Kak. Oke, jadi menurut Erza sendiri, kapan sih perlunya adik-adik kita di sekolah ini untuk bisa mendapatkan pendidikan politik? Dan di mana lebih tepatnya? Di organisasi. Organisasi? Iya, kayak pramuka, terus OSIS, itu harus ada edukasi politiknya. Tapi edukasi politik yang masih tentang bagaimana latihan dasar kepemimpinan, latihan dasar tentang bagaimana sharing section. Tapi kan di OSIS juga sudah diterapkan. Nah itu yang ibarat bahwasanya masih di situ saja. Kalau memang udah masuk unsur politiknya, ya tidak ada idealisme lagi pasti. Kayak gitu aja. Karena apa? Contoh, kita kampus di ITERA. Di ITERA ini kan organisasi eksternal itu tidak boleh masuk di luar lingkup kampus. Jadinya himpunan-himpunan itu punya bergen, punya kehebatannya masing-masing dari segi keprofesian dan himpunan. Tapi apa? Pada saat kita main keluar di luar itu lebih luas loh. Banyak orang. Kalau misalnya dari kampanye tersebut kelewatan, ada dong peringatan. Oke. Adanya rambu-rambu kayak gini. Kayak waktu aku Pemira, kampanye di jam segini tidak boleh misalnya. Berkata seperti ini unsur syarat tidak boleh. Berkata di lingkungan kampus dan sekolah menerapkan mengatasnamakan partai dan harus memilih tidak boleh. Harus ada itunya. Jadi memang harus ada regulasi dan aturan patokan-patokannya gitu ya. Ya, rambu-rambu tadi yang ibarat bahwasanya harus ditekankan di sini karena yang aku bisa bilang harapan aku juga jadinya debat atau kampus itu menjadi tempat kita berpolitik yang sehat dengan melihat gagasan-gagasan pemimpin-pemimpin kita. Itu yang pengen aku mau. Sekolah juga bisa, tapi kalau di sekolah lebih berhati-hati karena apa? Masih siswa. Perlu banyak pengawasan di dalamnya gitu ya. Karena keputusan yang baru ini
Jangankan keputusan yang baru, yang lama aja masih banyak pro dan kontranya gitu kan ya, yang perlu dievaluasi gitu kan ya. Tapi menurut kamu ini bakalan berlangsung lama atau baru peninjauan dulu sih kalau keputusan ini? Kalau menurut aku akan berlangsung lama. Karena tadi udah banyak pengamat-pengamat pendidikan itu pro. Karena tadi kalau kita bicara tentang stagnansi atau kita bicara tentang data, kita kan milenial sekarang banyak. Tapi apa? Belum adanya edukatif tadi, kita kan banyak yang golput. Yes. Karena kita males. Apalagi bicara mahasiswa. Ibarat bahwasanya, lu ini siapa? Tiba-tiba lu mau ibarat bahwa suara gua belum kenal lu. Nah, dampak positifnya dari ruang lingkup kampus itu menjadikan tempat untuk kampanye, kita bisa melihat. Kita bisa tahu. Kita bisa menilai. Tapi apa? Yang harus dijaga yaitu idealisme tadi. Nah, pada saat teman-teman yang ibarat bahwa saya dari kalangan Gen Z ini itu mempunyai pemikiran tersendiri tentang pemimpin, ya sudah. Toh juga pemuda-pemuda ini kenapa bisa golput, kenapa bisa itu, karena apa? Mereka sudah malas tentang politik-politik yang bahwasannya itu tidak adanya kekonkretan atau tidak ada implementasi, cuma janji-janji manis. Kan itu yang selalu dipertanyakan sama kita. Makanya demonstrasi kenapa kita selalu chaos, itu bukan mahasiswa yang memikirkan visionerisasi, tapi bagaimana mahasiswa yang visionerisasi itu bagaimana kita duduk bareng yuk Pak, kita ngobrol satu sama lain, kita nggak mau chaos-chaos. Kita juga pada saat Bapak juga dulu pernah jadi kami, pasti mengerti kan satu sama lain, itu aja. Makanya pada saat kita memimpin, pada saat kita sudah hebat, kebijaksanaan yang kita lahir bukan egosentris sih aja. Kita pada saat kita udah berdebat tendensius tadi, aduh ya Allah, zaman kapan ya? Jadi yang mahasiswa dapatkan apa nih? Debat aja? Beda. Hasilnya? Bukan hanya debat, banyak lagi. Kajian riset ilmiah dari akademisi. Bu, kalau misalnya adanya kampus itu, misalnya di kampus A membuat kajian riset ilmiah tentang infrastruktur pertanian agraria, semua kampus itu menunjang kajian risetnya, ada ruang lingkupnya misalnya di Lampung jadi tuan rumah. Bukannya jauh lebih mudah ya? Karena kan mahasiswa udah punya riset, jadi kenapa nggak mau duduk bareng? Ya juga. Bukannya jauh lebih mudah ya daripada harus berdemo, harus chaos gitu kan? Iya kan? Itu kan yang dibawa oleh mahasiswa. Apalagi untuk mahasiswa sekelas mahasiswa memang sudah punya riset dan juga kajian. Bukankah data itu yang diperlukan? Itu aku positifnya itu dari situ. Jadinya apa? Kalau kita bicara demonstrasi, menurut pandangan aku, kita terlalu mendewakan tahun 98. Karena tadi satu video Bima itu bisa menggoreng satu Lampung. Yes. Kita berdarah-darah Kak, depan gedung DPR itu hidup mahasiswa itu. Nggak digubris? Nggak digubris. Tapi dengan satu video berarti apa? Era digitalisasi. Berarti kan harus ada inovasi juga dong dari BEM. Ya kan itu menjadi tamparan buat saya teman-teman BEM. Itu. Berarti akan ada lah ya pengaruh-pengaruh ke depannya untuk inovasi ke depannya. Ya betul. Nah, berarti kan bisa kita tarik kesimpulan nih bahwasanya sebenarnya boleh-boleh aja ya kampanye di lingkungan pendidikan gitu. Tapi kan asal harus ada rambu-rambunya dan juga dipatokan nih gitu porsinya. Kalau di sekolah ini memang pengenalan sosok dari branding personalnya seperti apa. Tapi kalau di kampus ini boleh dong kita berdiskusi berdasarkan riset dan juga kan kalau namanya mahasiswa kan pasti mengkritisi ya, kan? Jadi memang harus terima gitu untuk para pejabat dan juga memang calon-calon gitu kan ya, karena memang kan namanya mahasiswa, namanya memang masih jadi agent of change ya, jadi kan memang masih giat-giatnya nih ya untuk bisa bersuara gitu, menggebu-gebu gitu ya, benar. Tapi selain itu ada yang mau disampaikan lagi nggak sih? Kalau aku akan menyampaikan seperti ini aja, misalnya ini tervalidasi, ini konkret dari mahasiswa di kalangan Sumatera ingin mengundang calon presiden Republik Indonesia untuk kita berdialog langsung, kita menyampaikan aspirasi dari setiap kampus. Itu saja. Aku mewakili dari Sumatera karena yang aku lihat kan di Jawa terus nih. Sumatera juga harus dilihat loh. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam. Aku merupakan mahasiswa teknik geologi. Di Lampung aja banyak sumber daya alam yang bahwasanya bisa kita kelola, kita potensikan.
Tapi apa? Kita kekurangan orang jujur, kita kekurangan orang yang dipercaya. Kita nggak punya space dan tempat aja. Banyak S1 teknik geologi, S2 teknik geologi yang udah keluar negeri, yang udah profesor itu. Tinggal beri space. Kita perlu panggung juga gitu. Kita perlu panggung juga. Makanya aku menantang banget loh buat calon presiden Republik Indonesia main ke ITERA. Main kita ya, debat gitu. ilmiah permasalahan infrastruktur yang ada di Lampung. Terkhususnya untuk Sumatera, apalagi Lampung gitu ya. Gitu. Nah, kita tunggu aja nih dari gerakan mahasiswa-mahasiswa, mudah-mudahannya dari beberapa kandidat presiden yang memang sudah ditentukan bisa gitu ya main ke Sumatera gitu. Ya, Karena betul. kan kita juga seperti yang Erza bilang tadi perlu juga dilihat Iya, gitu. Perlu dilirik. juga didatengin, dilirik gitu ya. Dilirik. Tapi kalau menurut kamu sendiri apa sih yang memang masih kurang nih dari Lampung ini sendiri dan perlu diperhatikan? Oke, aku merupakan pendatang. Ya. Aku melihat Lampung ini budayanya itu sangat beragam kan. Ada Jawa, ada Bali, terus ada orang Lampung aslinya, ada Komering, ada Batak, banyak beragam. Pada saat aku ke Lampung sebenarnya aku nyaman Kak. Aku bertemu dengan orang-orang yang dari kalangan provinsi berkumpul di Lampung, kita sama-sama melihat pandangan pendidikan itu seperti apa. Tapi yang bisa aku lihat beda dengan Jakarta, beda dengan Tangerang. Tangerang itu atau Jakarta itu memang ruang lingkup ibu kota. Jadinya apa? Daya jual atau dia ingin mencari uang itu benar-benar beradu Kak. Kita hidup di Jakarta atau di Jabodetabek untuk apa? Kan akses di sana besar. Tinggal bagaimana kita memberikan kreativitas lagi kan. Nah di Lampung itu kurang orang-orang kreativitas dan kurang orang-orang yang bahwasanya punya semangat, punya ibarat bahwasa daya jual, kreativitas, soft skill dan hard skill ada, tapi tidak ada penunjangnya loh. Tidak ada penunjangnya. Nah, aku juga bingung ya sama Arinal Junaidi ini. Gubernur kita ini, apa sektor mana sih yang sebenarnya dia perhatian dia, sektor mana? Aku bingung sejujurnya. Aku pendatang loh, tapi aku melihat sektor mana yang dia besarkan gitu. Infrastruktur kegoreng, sektor mana? Pertanian apa gimana? Coba gitu loh. Nah itu yang ibarat bahwasanya benar-benar aku pengen coba mengkritisasi. Karena tadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan pasti ada plus minus, pasti. Tapi apa yang didominankan, apa yang menjadi satu periode ini menjadi utamanya, kan itu. Makanya kalau kita bicara di Institut Teknologi Sumatera itu kan kita berbasis teknik, kita berbasis bagaimana kekonkretan sama ilmu-ilmu pasti kan. Tapi kan kita nggak ada orang hukum Kak. Kita nggak ada orang fisik, kesempatan itu yang tidak ada di ITERA. Itu yang ibarat bahwa saya pengen aku perjuangkan. Tolong Pak Arinal Junaidi, gubernur kita yang terhormat, yang tercinta, lirik ITERA. Karena apa? Resep penetrasi dari Sumatera. Memang kita belum ada historikal, belum ada sejarah. Tapi apa? Kalau kita dilirik oleh seluruh gubernur yang ada di Sumatera, yakinlah ITERA ini akan menjadi pusat teknologi untuk Sumatera, kembangan untuk Sumatera. Yakin. Kan SBY itu membentuk ITERA dan ITK itu, Institut Teknologi Kalimantan itu untuk apa? Untuk mengelola Sumatera, untuk mengelola Kalimantan. Itu yang ibarat bahwasanya benar-benar aku cita-citakan. Jadinya apa? Lampung bisa menjadi subjek politik, melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Siapa tahu nanti di Lampung, orang Lampung asli yang jadi Presiden Republik Indonesia. Gak ada yang tahu, itu kebanggaan kita. Jadinya apa? Kita benar-benar semangat, kita berjuang bareng-bareng, kita melihat bagaimana pendidikan emang sektor utama menurut saya. Pendidikan itu sektor utama. Sektor utama ya. Sektor utama, karena apa? Kalau kita bicara pendidikan, kuliah ini bukan kita belajar tentang bagaimana kita ingin sukses saja, tapi bagaimana kita meraih kesuksesan seperti naik gunung. Kenapa? Pada saat kita pengen mendapatkan keindahan, kita harus capek dulu. Kita harus bawa logistik tas yang berat. Kita harus bawa tenda, kita harus bawa daging, kita harus bawa buah, kita harus bawa banyak logistik yang besar. Pada saat kita mendapatkan keindahan, kita melihat keindahan. Tapi jangan lupa, kita harus turun dari generasi selanjutnya akan datang. Jadinya apa? Ilmu amal jariah. Itu yang benar-benar aku coba sebenarnya dari pada saat aku memimpin, kebuka sama pemikiran aku. Oke, jadi harapan kamu apa nih untuk diri sendiri dan juga teman-teman, khususnya teman-teman ITERA dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di Lampung ini? Oke, harapan saya lebih tepatnya teman-teman BEM, teman-teman dari Cipayung Plus, kita sama-sama membangun gerakan pemuda
untuk memajukan nama Lampung, untuk memajukan nama Sumatera serta Indonesia dari kalangan-kalangan mahasiswa-mahasiswa Lampung. Ayo, jangan kita terkotak-kotakan. Jangan kita ibarat bahwasanya punya ruang lingkup tersendiri. Pada saat kita berkumpul, lepas semua yang ibarat bahwasanya menjadi warna kita. Kita akan memikirkan namanya Indonesia. Itu saja. Dari dari ITERA ini harapan saya kita bisa dilirik oleh Pak Gubernur, kita bisa dilirik oleh Presiden Republik Indonesia, kita bisa dilirik oleh teman-teman kampus lain, bahwasanya ada namanya Institut Teknologi Sumatera, representasi dari Sumatera untuk memajukan nama Sumatera serta Indonesia. Itu aja dari aku, pandangan aku dan mimpi aku. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Erza selaku perwakilan dari teman-teman mahasiswa ya, dan juga Presiden Mahasiswa dari ITERA tahun 2023. Gak kerasa Tribuners sudah hampir setengah jam ya Erza kita berbincang dan juga berdiskusi ya, mengenai memang kebijakan-kebijakan yang memang baru saja disahkan oleh MK, yaitu terkait dengan diperbolehkannya kampanye di lingkungan sekolah dan juga kampus. Ini menarik banget nih untuk teman-teman bisa kaji lagi ya, teman-teman bisa diskusi lagi, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga bisa sekaligus mengundang dari beberapa sudut pandang gitu ya. Kalau ini kan udah dari ada mahasiswanya nih ya, nanti kita bisa kumpulkan lagi ya di lain kesempatan, dan pastinya jangan kemana-mana Tribuners. Saksikan terus nih ya podcast Tribun Lampung di Tribun Lampung TV yang cuman ada di YouTube kita, Tribun Lampung News Video. Masih bersama dengan saya Kusnola Syaifah, hari ini pamit undur diri, dan juga Erza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.